Khususnya buat kalian yang mau kerja di bidang kaiko, gimana aja sih kerjaannya. Ngasih obatnya tuh kita harus mengkakuning dulu. Kayak di Indonesia pada umumnya di rumah sakit gitu tuh sama ya. Hai guys, welcome to my channel. Hari ini aku shift pagi, semalaman hujan lebat, jadi aku harus jalan kaki karena kalau naik sepeda nanti bakal bahaya karena licin kan. Ini aku bangunnya agak kesiangan karena kan aku lagi nggak sholat, jadi bangunnya tadi agak mepet. Guys, tonton video ini sampai selesai. Tuh siapa yang lagi main? Main salju, nggak dingin pak ya. Nah ini sangat abunai kalau kita naik sepeda tuh, licin. Nah itu mobil-mobil jalannya lambat banget soalnya takut licin. Ini bener-bener licin banget loh guys, tuh lihat. Mobilnya pada slow motion semua. Emang bener-bener licin. Ini tuh mezurasi banget loh. Kalau saljunya turun setebal ini tuh mezurasi banget. Biasanya tuh nggak setebal ini. Dingin. Ini sekitar berapa menit ya jalan kaki ya? Ini aku agak cepat jalannya karena waktunya mepet banget. Aku telat nanti. Dingin. Kalau pakai sepeda tuh nggak ada 10 menit. Soalnya pakai sepeda yang listrik. Nah kalau yang kayak gini tuh mah abunai banget nih. Ini kalau yang kayak gini tuh kayak semacam udah jadi es batu gitu loh, mengeras gitu. Jadi ini yang bikin bahaya tuh yang kayak gini. Nih kayak gini. Ini bakal licin banget kalau pakai sepeda. Itu walaupun bersih kayak gitu, putih kayak gitu, itu kalau dilihat dengan mata langsung itu tuh licin banget loh itu yang di jalan. Makanya mobil-mobil pada pelan-pelan soalnya udah kayak mengeras jadi es batu. Oke, ini sedang di pertengahan jalan, masih panjang, semangat. Aku malesnya jalan kaki itu lama gitu loh, yang harusnya nggak ada 10 menit ini jadi kayak 20 menitan. Males. Tadi jam berapa ya, jam 5 itu masih badai salju. Barusan ada yang lewat pakai sepeda, dia bener-bener hati-hati banget. Kalau aku sih kayaknya nggak berani, soalnya bener-bener licin setebal ini. Tahun kemarin tuh turun salju, cuma nggak setebal kayak gini. Dan di daerah yang aku tinggal ini, itu emang katanya hampir jarang turun salju karena di sini tuh bagian bawah, nggak sebanyak yang di atas gitu. BTW aku tuh tadi ngambil jilbab, tapi itu yang warna ini, jadi aku paling nggak suka warna ini tuh karena bagian padnya sini tuh kayak nggak rapi gitu. Saljunya benar-benar bersih, putih, tapi berbahaya. Ini ya, saljunya tuh bersih banget tuh. Ini katanya tuh hampir 5 cm. Jarang loh ini. Biasanya tuh cuma
di sebelah numpuk di sebelah gitu ya, nggak sampai di tengah-tengah jalan, nggak semuanya penuh dengan balutan putih kayak gini. Ini hampir benar-benar 5 cm ini tuh. Lembut banget guys tuh. Aku tuh kayak excited banget gitu kalau lihat salju ini. Masih ada yang turun loh. Karena kenapa excited, turunnya tuh di daerahku nih kayak hanya sekali gitu loh, setahun tuh sekali 2 kali gitu doang. Jadi kayak bener-bener excited. Mungkin kalau teman-temanku yang kerjanya di bagian atas ya mungkin biasa aja sih, bisa berhari-hari turun kayak gini. Tempat kerjaanku. Akhirnya aku pulang jam segini. Tadi berangkat pagi, pulangnya jam segini, udah mau petang lagi. Ini saljunya sisa-sisa segini guys, udah meleleh tuh, udah mulai meleleh. Sekarang jam 4, aku OTW pulang jalan kaki karena tadi kan nggak pakai sepeda kan. Aku tadi kan berangkat lewat jalan raya. Nah, aku pulangnya sekarang lewat jalan yang berbeda. Dan aku sampai ngos-ngosan karena jalannya tuh kayak gini. Noh. Naik. Nih turun. Masih ke sana, yuk ke sana lagi. Kalau shift pagi itu kerjanya tuh ngapain aja? Nah, pertama kalau di tempat kerjaan aku tuh pagi ada shift jam 7. Itu jam 7 harus sampai sana, baca noto dulu, terus kayak baca laporan-laporan yang dari malam. Selain ada perubahan jutainya, keadaan, terus ada obat yang diminum pagi nggak buat si pasien ini. Biasanya kan ada pasien yang 3 hari nggak BAB gitu. Nah itu tuh nanti ada obat khusus. Terus ada yang 2 hari nggak BAB, nanti obatnya beda lagi apa gitu. Jadi kita harus lihat laporannya dulu. Dan kalau udah lihat itu, kita kayak tukeran minta PC gitu. PC itu kayak semacam HP tapi kecil, buat pasiennya manggil kita datang gitu. Biasanya kalau pagi itu kita ganti pampers pasien, ada yang diganti di tempat tidur atau dibawa ke toilet tergantung keadaan si pasien tersebut. Nah, kalau udah dibangunin semua, udah duduk di tempat duduknya masing-masing, biasanya kan ada nama pasien itu di meja makannya, karena pasiennya kan banyak yang ini kan lupa gitu, terus diarahin duduknya tuh di sini. Dan kalau udah rapi semua, kita nunggu buat makannya. Kalau di bagian tempat kerjaku tuh ada bagian yang memasak. Biasanya kalau di tempat kerja yang lain itu tergantung tergantung perusahaannya masing-masing. Beda perusahaan biasanya beda peraturan. Kalau di aku tuh kita cuma mengantarkan makanan ke si pasien tersebut gitu. Kalau di tempatnya kerjaan temanku itu tuh katanya ya, yang temanku cerita gitu tuh menanak nasi. Terus bukan hanya dia mengantarkan makan, tapi dia juga membuat nasi, menakar nasinya harus berapa gram, si pasien A harus semisal 50 gram, terus kalau si pasien B harus 100 gram nasinya gitu. Jadi berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau udah makan paginya udah, kita ngasih obat tuh. Ngasih obatnya tuh kita harus mengkalkulin dulu kayak si nama pasiennya, terus ada jam minum obatnya tuh habis makan apa setelah makan. Kayak di Indonesia pada umumnya di rumah sakit gitu tuh sama ya kayak gini. Terus setelah itu udah selesai makan pagi, minum obat. Nah, kita harus banget
kalau setiap habis makan harus banget digosok gigi semuanya. Pasien walaupun itu punya gigi atau enggak, walaupun itu terpasang gigi palsu apa enggak, pokoknya semuanya harus digosok gigi, harus diantar ke kamar masing-masing. Oh ya, untuk si kamar pasien tuh macam-macam. Kalau di bagian perusahaanku kan ada dua, ini ya, perusahaanku ada dua tempat kerja buat perawat lansia. Jadi kalau aku tuh di cabang yang terbaru. Kalau kan ada bareng teman seangkatanku kan aku 3 orang. Nah 2 orangnya yang di perusahaan dulu, nah aku di perusahaan yang baru gitu. Terus kalau perusahaannya yang ditempati temanku 2 orang itu tuh, dia jadi kamarnya tuh kayak satu kamar 4 orang atau lebih gitu, jadi banyak orang gitu. Kalau di tempat kerjaanku itu tuh 1 orang 1, jadi kayak privacy, kayak rumah sakitnya tuh kayak bener-bener kayak VIP gitu, bener-bener semuanya di kamar tuh ada, kayak toilet portable ada, terus kayak wastafel juga ada, kamarnya bednya sendiri-sendiri gitu ya, terus ada lemarinya, TV-nya. Kalau udah jam sekitar 9 udah digosok gigi semua, nah kita kembalikan lagi di ruang tengah di tempat duduknya pasien masing-masing. Nah lanjut ya, untuk jam 9 tuh biasanya kita taiso tuh kayak kayak kita senam pagi buat kayak meregangkan tangan, kaki, kepala gitu. Jadi kayak taiso yang sederhana gitu buat si lansia. Taiso udah sekitar nanti selesai jam 9.30-an. Nah kalau jam 9.30 udah selesai, buat lagi tuh minuman buat yang jam 9.30. Kalau ada pasien yang punya cemilan gitu, itu boleh dikasih juga jam segitu. Tapi ada pasien aku yang dia tuh kayak nyemilnya gitu tuh kayak pengen makan terus gitu kan. Nah, kayak ketuanya aku tuh yang di unit aku tuh memutuskan ya udah jam 10 nggak usah dikasih cemilannya nanti aja jam 3 sore. Jam 10 kurang itu udah kelar semuanya, itu udah kelar taiso, udah kelar ngasih minum. Nanti lanjut nanyain tuh ke pasien lagi, ada yang mau ke toilet enggak, terus ada yang mau tidur jam segitu enggak gitu. Biasanya ada pasienku yang minta tidur jam segitu, soalnya dia kalau duduk terus di kursi roda gini dari pagi gini terus nyondong ke depan gitu kan badannya, jadi harus ditidurin jam segitu. Nah kita tidurin, kita ganti pembalut gitu karena kita nggak bisa bawa si pasien itu ke toilet, jadi kita tidurin dan diganti di tempat tidur. Kita jam 10 sampai jam 11 tuh kita muter-muter buat ganti pembalut sama nganterin pasien yang mau ke toilet. Kalau udah nanti biasanya kalau aku ya itu aku kerjain cepet biar ada jeda waktu 10 sampai 15 menit buat kiroku. Kita menulis laporan dari jam kita datang jam 7 sampai jam 11 itu kita ngapain aja, kayak tadi ya kita ngasih makan, minum, terus taiso gitu. Pokoknya kegiatan yang kita lakuin itu harus dilaporin, harus diketik semua di dalam komputer. Aku biasanya nyicil ya biar nanti kalau pas mau pulang tuh nggak keteteran, soalnya kan banyak banget yang harus dilaporin. Kalau udah nyicil kiroku, aku biasanya buat teh buat makan siang, terus biasanya buat yang air putih buat minum obat, terus ada yang tehnya beda, ada yang teh hijau, ada yang mau minum teh coklat, pokoknya beda-beda ya. Setiap pasien tuh ada kesukaan yang berbeda-beda, jadi kita harus menyesuaikan si pasien tersebut. Kalau udah buat ocha, biasanya aku membangunkan pasien buat makan siang. Yang aku bangunin dulu tuh yang aku bisa gitu, hitori kaijo gitu. Biasanya kan ada yang futari kaijo. Futari kaijo tuh apa? Futari kaijo tuh kayak 2 orang yang membantu membangunkan si pasien, jadi harus 2 orang gitu. Kalau sendiri kan bahaya ya, takutnya jatuh apa gimana, soalnya kan pasiennya berat, ada yang tinggi-tinggi gitu, jadi kita harus
butuh bantuan 2 orang untuk membangunkan. Nah kalau udah semuanya dibangunkan, kita jam siang tuh biasanya ada 1 atau 2 orang untuk diantar ke toilet. Itu diantar sebelum makan, harus diantar itu, soalnya nanti kalau nggak diantar biasanya tuh nanti setelah makan tuh kalau nggak di toiletin nanti pasti morek gitu. Sama makan siang sama makan pagi tuh sama, disiapin, kasih obat, kalau udah ya tidur siang lagi. Jadi kayak emang sih kerja di apa tuh kesehatan bagian perawat lansia gitu tuh kayak monoton, tapi enak, ada enaknya juga, soalnya kita bisa belajar bahasa Jepang sama pasien, terus kita juga bisa canda tawa kalau kita lagi sedih gitu ya, ada masalah ya, ada enak dan enggaknya sih. Kalau nggak enaknya ya itu kalau pasien lagi ngamuk, terus nggak mau minum obat, terus ya macem-macem lah pokoknya gitu. Terus kalau pas ada pasien jatuh atau gimana ya nggak enaknya gitu, kita harus buat laporan dan pokoknya ribetnya itulah. Kita udah beres semua tuh kerjaannya, kita ngasih minuman jam 3 sama cemilan buat pasien. Nah kalau udah beres semua gitu tuh kita kiroku lagi, kayak kita membuat laporan lagi gitu ya. Kapan-kapan aku juga mau cerita lagi buat shift malamnya tuh kayak gimana.